Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suci Allah yang mempertemukan kita semua di sini, teman-teman. Terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga keadaan tetap semangat, terutama semangat untuk membersamai anak-anak kita agar mencintai pola hidup sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Umu Fakihah, biasa disapa dengan Teh Indah. Ya, kami dari Parenting Berdua ini memang merencanakan adanya webinar gratis antara webinar atau follow-up di setiap bulannya. Gitu. Silahkan teman-teman jangan lupa follow @parenting berdua atau boleh juga ikut di channel Parenting Berdua Daily. Seperti itu. Jangan lupa siapkan catatannya karena ilmu akan lebih menguat dengan mencatat. Mudah-mudahan anaknya bisa dikondisikan dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Sebelumnya salam kenal dulu nih. Ada Bu Darti, Bu Desi, Bu Diana, Bu Eliza. Ketemu lagi di sini. Bu Nia, Bu Rina, Bu Siti Khairunisa, Bu Syahda, Bu Yanti Kurnia. Masya Allah. Ini yang hadir tepat waktu ya. Luar biasa nih. Sepertinya ini sudah punya pola disiplin ini dari zaman SD. Nggak pernah telat sekolahnya ya, Bu. Masya Allah. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Kita mulai dengan kita lihat dulu nih data statistik tentang em, gimana sih pola makannya masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Saya mau cerita dulu tentang negara Jepang. Mungkin agak bosen ya, teman-teman ngedengar yang namanya Jepang dengan segala kebagusannya. Nah, saya mau cerita juga dulu tentang negara Jepang ini. Biasanya sebelum tidur, kadang-kadang saya suka nonton YouTube dulu sama anak-anak tentang negara ini, tentang gimana pendidikannya, tentang gimana disiplinnya, karena ya Masya Allah ya, sebenarnya yang namanya pola hidup sehat, pola makan yang sehat itu terjadi karena adanya budaya. Jadi di Jepang ini kenapa mereka sangat sehat? Karena budayanya juga sangat mendukung. Nggak ada tuh yang namanya es teh setiap 500 meter sekali. Terus juga nggak ada ya, agak susah menemukan makanan-makanan yang nggak sehat yang dijual bebas. Karena sudah terkondisikan dari sekolahnya sendiri, sudah ada catering, makanan yang sehat. Kita lihat ya, makanannya kebanyakan adalah ikan, makanan fermentasi yang kita tahu adalah superfood, terus juga makanan yang tinggi protein, ya karbonnya juga cukup ya, Masya Allah luar biasa. Berbeda dengan di negeri kita. Saya sebagai orang Indonesia gitu ya, ya memang dari kecil punya budaya yang senang dengan yang namanya makanan cemilan, terutama ciki-cikian. Terus juga kalau masyarakat Jawa Barat terkenal dengan adanya 3C, 4C, ada yang bisa menyebutkan teman-teman, cilok, cireng, apalagi ceblak, Cilung ya, dan lain sebagainya. Masya Allah. Yuk kita bahas sedikit nih tentang data statistiknya. Ya, disebutkan di sini bahwa 60% anak di sekolah lebih memilih makanan di kantin yang tidak sehat daripada membawa bekal dari rumah. Karena biasanya dari rumah mungkin terlihatnya monoton gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak untuk jajan. Ini bisa kita lihat bahwa ternyata kebiasaan jajan masyarakat Indonesia ini sungguh luar biasa ya. Terus juga apalagi nih? Data dari Kemenkes menunjukkan bahwa hanya 11,2% anak usia 5 sampai 14 tahun yang mengonsumsi sayur dan buah sesuai dengan anjuran gizi yang seimbang. Itu tadi ya, kalau misalnya anak-anak kita sudah dipengaruhi dengan jajan, dengan makanan yang kurang sehat, mau nyentuh sayur atau mau menyentuh buah itu memang agak susah karena sudah dipenuhi terlebih dahulu dengan jajanan yang enggak sehat. Nah, dan menurut WHO juga bahwa anak-anak Indonesia mengkonsumsi gula tambahan melebihi batas rekomendasi yaitu lebih dari 10% dari total asupan kalori harian.
Ini beritanya sempat viral ya waktu itu tentang gimana yang namanya diabetes prevalensinya itu meningkat hampir sampai kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah di atas 40-50% prevalensi diabetes. Setelah dikonfirmasi ternyata yang namanya diabetes ini ternyata yang paling banyak adalah diabetes tipe 1 atau diabetes yang memang berasal dari yang disebabkan oleh gen, bukan diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Tapi bukan berhenti di situ ya, karena bisa dilihat seringkali anak-anak ya, teman-teman juga mungkin memperhatikan kalau melihat anak-anak apa sih yang mereka beli di warung, kebanyakan teh-teh seperti itu ya, terus juga ciki-cikian yang asin-asin. Apalagi 72% anak di Indonesia dilaporkan mengkonsumsi makanan cepat saji lebih dari sekali seminggu. Banyaknya yang jualan mempermudah kita, makanan instan lebih mudah, kita sudah nggak terbiasa lagi dengan makanan yang real food, sehingga membuat masyarakat juga ya tadi terpola budaya. Bicara masalah pola makan hidup sehat, ini bukan bicara tentang keluarga kita aja, teman-teman. Tapi juga kita berbicara tentang gimana sih anak-anak di komplek kita, gimana sih tetangga kita, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya, teman-teman. Kenapa orang Jepang itu sangat solid? Ya tadi karena mereka mempertahankan budaya yang baik. Dan kita jangan sampai kita hanya aman sendiri ya. Ah, nggak apa-apa, keluarga saya ini keluarga yang real food, misalnya gitu ya. Tapi kita membiarkan anak lain, tetangga lain yang makan gak sehat. Jangan seperti itu, teman-teman. Ini adalah langkah kita bersama-sama. Yuk, kita mulai untuk menciptakan pola hidup sehat bukan hanya di rumah, tapi juga di komunitas kita. Sesimpel kalau misalnya ada pertemuan orang tua murid, ya makanannya jangan dikasih yang keripik-keripikan, gitu ya. Makanannya harus tinggi nutrisinya, padat kalorinya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya di lingkungan ya. Di saya sendiri lagi banyak banget ini yang namanya ngehits es teh ya, teman-teman. Dari 500 meter itu udah ada lagi yang jualan es teh. Setelah 500 meter, nggak jauh dari 500 meter, 200 meter, padahal itu juga jualan lagi es teh. Gitu nggak, teman-teman? Yang ada di lapangan gimana? Boleh tulis di kolom chat ya, biar saya ngerasa nggak sendiri nih kita sambil ngobrol ya. Terus juga sekarang lagi banyak seblak viral, seblak parasmanan gitu ya, yang ngambil sendiri. Ya Masya Allah, di mana di seblak ini terkumpul semua UPF yang paling lengkap. Dari yang namanya pewarna, dari yang namanya pemanis, gula, garam yang tinggi. Bisa jadi warna-warnanya ini adalah warna-warna dari tekstil ya, pewarna tekstil, Masya Allah. Lalu gorengan, ini paling gampang ya. Apa-apa beli gorengan, apa-apa beli gorengan. Nggak tahu suami kita tiba-tiba kolesterolnya naik. Itu siapa yang sering kali memudahkan seperti itu? Nggak sadar ya, ini kita dibentuk oleh lingkungan. Teman-teman pasti sering bingung sendiri kalau ke supermarket. Ke supermarket beli apa ya? Semuanya hampir semuanya UPF ya. Selain mungkin ngasih reward ke anak-anak ya, beli es krim gitu ya. Kalau ke supermarket, Masya Allah ya, kebingungan karena dari gulanya, dari perwarnanya, pemanis tambahannya, waduh itu berderet banget ya kalau kita baca lagi. Ya, Bu Darti, bener banget semua ada di dekat rumah yang tadi disebutkan. Bener, sama banget, Masya Allah. Bener. Apalagi nih teman-teman yang teman-teman rasakan di sekitar rumah nih. Jajanan gak sehat yang ada di dekat rumahmu apalagi? Bu Dina, Hiks, ya bahkan rumah kanan kiri jualan es krim dan pop. Wah iya ya, itu juga merajalela ya, Masya Allah. Salah satunya terkadang itu tadi ya, kita masih
eh, skeptis, kita ngerasa kok orang lain seperti itu ya, orang lain tuh nggak sehat. Padahal, Masya Allah ya, ini adalah tugasnya kita ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memberitahu yang baik gitu ya. Sesimpel ya, sesimpel tadi ya, kita mungkin ke tetangga kita, kalau misalnya ini tetanggaan, kasih makanan yang sehat-sehat. Walaupun mungkin untuk menasehati ya agak susah ya teman-teman. Itulah kenapa hati-hati dalam mencari bisnis nih. Kita tahu ya, mungkin bisnis gorengan, bisnis seblak, bisnis es teh, ini meraup keuntungannya sangat tinggi. Tapi nanti lihat, kita sedang sedang melakukan apa sih? Kita sedang menyakiti ini ya, pencernaannya anak-anak kita tanpa kita sadari seperti itu ya. Bisa jadi saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit saat ini yaitu karena setelah mengkonsumsi gula yang berlebihan jadinya diabetes, terus juga pewarna, bisa jadi teman-teman kita ada yang kanker karena gara-gara ya ada mungkin sebagian kita yang ya jualannya masih hanya mencari untung aja, insya Allah ya. Nih, jadi harus benar-benar dipilih lagi ya bisnis yang tepat, yang memang manfaat buat orang lain, tidak hanya buat orang lain, tapi juga buat kita sendiri. Lalu ya, saya mau disclaimer dulu. Di sini saya nggak banyak bahas tentang nutrisi, terus juga bahas tentang kalau BB saya turun, gimana nih anak saya BB-nya turun? Saya tidak bahas tentang itu, tapi gimana caranya kita sama-sama memodifikasi lingkungan terkecil kita, yaitu rumah, agar bisa mengubah pola makan menjadi lebih sehat. Nah, sebenarnya teman-teman, otak kita ini ya, kalau mau diaplikasikan dalam hal apapun, sesimpel kita mau berubah, pengen lebih banyak olahraga, caranya adalah dengan dua hal ini, yaitu bagaimana kita mengkontrol lingkungan kita dan juga harus ada pengalaman yang menyenangkan. Jadi otak itu kalau misalnya mau berubah, misalnya jadi pengen rajin olahraga tiap hari, pengen makan makanan sehat tiap hari, ini harus ada yang namanya pengalaman yang menyenangkan. Jadi nggak bisa tuh kita tiba-tiba pengen pola makan hidup sehat ya, tiba-tiba kita langsung detox, nggak makan, langsung diganti dengan makanan yang real food, yang dimana isinya salad, terus juga nggak ada, pokoknya kurang enak bagi mulut kita. Nah, di situ biasanya nggak akan konsisten. Maka dari itu, kenapa memang saat membentuk kebiasaan baru, itu kita bisa dibilang sambil ngebohongin otak kita, gitu ya, dengan menyajikan makanan yang eh, sehat, tapi itu enak buat otak kita, gitu. Itu juga yang harus kita terapkan untuk anak kita. Salah satunya dengan bertahap, nanti akan dibahas. Dan juga mengkondisikan lingkungan. Mengkondisikan lingkungan itu gimana? Intinya, kalau kita pengen pola makan hidup sehat, kita harus buang tuh, kita harus detox makanan-makanan yang gak sehat dari rumah kita. Dan juga menarik atau mendekatkan makanan-makanan yang sehat itu harus selalu ada di kulkas. Jadi nggak ada pilihan lain. Kalau mau, kalau lagi lapar, karena nggak ada makanan yang nggak sehatnya, ciki-cikian, coklat, kerupuk, yang ada di dalam kulkas hanya adanya misalnya yogurt, yogurt bikin sendiri, terus juga adanya puding, ya udah itu yang dimakan. Itu salah satu cara agar kita berubah adalah mengkondisikan lingkungan dan gimana caranya kita punya pengalaman dalam makan tersebut adalah hal yang menyenangkan. Yang pertama, melakukan detox. Kemudian, yang kedua adalah scaffolding, mengenalkan sayur. Jadi, scaffolding ini adalah bertahap ya, teman-teman. Lalu, bonding positive share experience. Ini mungkin teman-teman yang selain kemas masih belum paham ya tentang bonding positive share experience ini apa. Dan bonding negative share experience. Nanti kita perdalam lagi, teman-teman. Karena ini adalah kunci utama untuk bisa mengubah pola makan anak yang sebelumnya nggak sehat menjadi insya Allah sama-sama kita usahakan lebih sehat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih sebenarnya teh
pola makan sehat itu kayak gimana ya? Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini gambarnya ya. Pola makan yang sehat artinya adalah kita berusaha untuk membatasi gula, garam, makanan olahan, dan lemak tinggi, dan mengisi perut kita dengan makanan yang seimbang, kemudian padat nutrisi. Maaf ya, tadi saya salah ngomong tentang padat kalori. Kita harus upayakan, yang diupayakan adalah rendah kalori. Kita bisa lihat ya, pola makan gak sehat itu intinya kalau kita sudah kebanyakan garam, kebanyakan gula dari soda, ya insya Allah soda kita udah nggak minum ya teman-teman, karena itu berafiliasi dengan Israel Will itu ya. Terus juga kemudian kita berupaya untuk kurangi gluten dari roti, karena ternyata ada beberapa orang ya, ada orang yang memang sensitif dengan gluten ini ya. Teman-teman, ada yang karena roti, ya karena roti ini bisa dibilang sangat UPF, ada gulanya tinggi, terus juga pewarnanya putihnya itu tinggi, terus juga bahan tambahan pengawetnya ya, kalsium benzoat di dalamnya juga ada. Walaupun enak, ternyata ini sangat bahaya bagi tubuh kita, apalagi gluten. Gluten ini bisa menyebabkan inflamasi di usus kita. Itulah kenapa mungkin ada anak-anak kita yang BB-nya turun padahal makannya banyak. Karena ternyata bisa jadi mungkin terlalu banyak rotinya, sehingga malabsorpsi di usus atau penyerapan ususnya kurang bagus gara-gara si gluten ini. Terus juga makanan yang digoreng lama. Menyebabkan apa? Ini menyebabkan kolesterol, akhirnya menjadi penyumbatan. Lalu yang lagi ngehits ya, makanan UPF. UPF ini apa? UPF ini adalah makanan yang sudah mengalami modifikasi pengolahan yang cukup banyak, ditambah dengan adanya pewarna, pemanis buatan, pengawet, jadilah UPF. Salah satunya adalah sosis, nugget. Nah, nanti saya ada pertanyaan di akhir. Kemudian pola makan sehat. Pola makan sehat itu artinya adalah ada gula ada garam juga ada, tapi takarannya tidak melebihi standar. Gula untuk anak-anak ya tidak lebih dari 25 gram, atau satu hari itu tidak boleh lebih dari 6 sendok. Terus kemudian madu ya. Jadi dalam gula rafinasi itu ya teman-teman, itu bisa dibilang itu udah UPF banget, karena sudah sampai partikel terkecil, sudah warnanya jadi putih, memang sudah sangat rendah nutrisinya, malah nggak ada nutrisinya, bisa dibilang seperti itu. Beda dengan madu ya. Kalau madu ini ada manisnya dan di dalamnya padat nutrisi, ada mineralnya, ada antibakterinya, sangat bermanfaat. Lalu gluten free atau low gluten. Low gluten itu contohnya tepung apa? Tepung beras, tepung tapioka, tepung mokaf, tepung singkong, itu bisa digunakan. Tepung singkong atau tepung tapioka ya. Lalu gimana cara memprosesnya? Cara memproses pola makan hidup sehat, intinya adalah yang minim juga prosesnya. Hanya ditumis, kemudian misalnya teman-teman yang suka makan ubi, celembu, atau bahkan hari ini ada yang lagi ngemil ubi celembu. Nah, itu di oven juga nutrisinya masih bagus, direbus juga, kemudian pakai minyak sedikit, dikukus, atau yang langsung aja dimakan seperti selada, tomat, timun, itu nutrisinya luar biasa bagus. Teman-teman nih, boleh tulis di kolom chat ya. Kira-kira kalau yang namanya cilok itu UPF bukan? Ya, akan di-share insya Allah, Kak.
Cilok kira-kira UPF bukan teman-teman. Boleh tulis di kolom chat ya. Wah, ini menarik nih dari Bu Senita. Kalau kalau bikin sendiri bukan UPF. Bu Nadia, bukan. Bu Siti, iya. Bukan. Kalau buka buat sendiri, oke. Bu Yanti Kurnia, bukan. Oke, baik teman-teman. Jadi yang namanya cilok, terus juga sosis, nugget, itu kalau misalnya minim olahannya, misalnya nugget ya, bukan nugget yang dijual di supermarket, tapi kalau nugget homemade, cilok homemade dengan sedikit proses ya hanya digiling, terus kemudian dikasih bawang putih, merica, terus juga nggak pakai bahan pewarna, pengawet, itu minim proses itu bukan UPF. Oke, yang namanya UPF itu kalau kita temui seperti di supermarket ya. Jadi kalau di supermarket usahakan kita ajarin ya teman-teman anak-anak kita untuk baca label. Usahakan untuk baca label. Kalau di label itu di komposisinya itu udah panjang banget, udah ada pengawetnya, udah ada pewarnanya, pemanis, tambahannya banyak banget. Udah itu jangan dibeli. Tapi kalau misalnya nggak ada pewarnanya, pemanisnya, ya masih bisa. Contohnya apa nih? Di supermarket yang masih bisa dibeli, Bu Eliza, bukan UPF tapi rendah nutrisi. Ya, betul ya. Ditambahin nih sama Bu Eliza. Terima kasih, Bu. Nugget bikin sendiri amankah, Teh? Aman, Ibu. Kalau nugget yang ada di pasaran itu ya, setahu saya itu bukan hanya dari dagingnya. Bukan hanya daging saja yang diproses. Daging, itu ati, itu kulit, ya jeroan, semua dimasukkan, semua diproses, ditambahin pengawet, pewarna, ya biar sesuai dengan lidah kita, wah itu udah UPF. Tapi kalau nugget homemade, kita nggak ngasih pewarna, nggak dikasih ya, terus juga ya yang aman-aman aja, insya Allah itu bukan UPF. Tapi itu dia, kita harus lihat lagi pengolahannya. Kalau misalnya deep fried ya, di deep fried itu nanti jatuhnya ke kolesterol, jadinya padat kalori. Jadi kalau misalnya nugget ya udah dikukus, baiknya kita grill aja dengan sedikit ya minyaknya. Apakah itu juga berlaku untuk roti homemade? Oke, ini menarik ya. Jadi kalau teman-teman ada satu film yang bagus ya, kalau film dokumenter itu kalau nggak salah yang menceritakan tentang para centenarian, jadi orang-orang yang hidup di atas 100 tahun. Salah satunya adalah negara, saya lupa ya, kalau nggak Yunani, ya kalau nggak salah negara Yunani, di mana itu kan Yunani ada di Mediterania ya teman-teman. Jadi makanannya itu luar biasa sehat. Salah satunya mereka itu mengkonsumsi roti yang dibuat sendiri gitu. Rotinya dibuat sendiri, raginya juga ragi yang alami. Oke, gitu. Ternyata itu yang mereka itu konsumsi setiap hari itu ya ditambah dengan sayuran dalamnya. Oleh para ahli gizi gitu, karena rotinya itu nggak hanya roti pakai tepung terigu aja, ditambah gandum juga, ya itu tergolongnya makanan sehat. Betul ya Bu Aisyah ya, sordok ya. Ya betul, bisa ya. Kalau misalnya roti buatan sendiri, kalau saya sarankan sih ya nggak apa-apa, Bu. Masa malah lebih baik ya daripada kita beli yang tiap pagi ini ya, sering ada, sering ngider, ya itu lebih baik bikin sendiri. Tapi kalau misalnya capek gitu ya, kalau misalnya males, udah ganti ke ubi, singkong, bubur kacang ijo. Insya Allah itu lebih baik ya teman-teman. Tapi kalau misalnya memang anak-anak ya ada variasi,
Ya nggak apa-apa ya. Ibu memang harus banyak bekerja keras di dapur. Bu Diana, bakso gimana teh? Ada juga bakso mentah yang dijual di market untuk kita masak sup. Ya, dilihat lagi komposisinya. Kalau misalnya ada kalsium benzoat, kalau misalnya, kalau saya sih lebih prefer bakso saya hindari sih teman-teman ya. Bakso eh, lebih prefer saya hindari kecuali teman-teman memang ada alatnya untuk bisa bikin sendiri di rumah. Karena kalau ke penggilingan juga biasanya kita udah tinggal jadi aja ya. Mas minta digiling, terus juga udah dikasih sama tepung tapioka, minta kasih juga apa? Minta dibuatkan juga rasanya gitu ya, udah jadi. Tapi kalau misalnya memang buat sendiri di rumah, kan nggak pakai pengejal ya, insya Allah itu lebih sehat. Ya, betul. Diplastikin aja ya, Bu Desi. Apalagi plastiknya pakai kresek. Aduh, agak ngeri juga ya, bakso. Masya Allah. Udah yang lebih minim minim olahan aja nih. Salah satunya adalah mungkin ayam ya, ayam katsu gitu ya, teman-teman itu juga disukai anak-anak. Kita lanjut lagi ya. Makasih ya teman-teman yang sudah banyak menambahkan di sini. Lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ini ya. Yang pertama yaitu detox. Detox atau proses detox ini adalah proses menghentikan atau mengurangi konsumsi makanan tidak sehat seperti makanan olahan, tinggi gula, lemak jenuh atau makanan cepat saji. Yang perlu diketahui ada detox parsial, ada detox total. Nah, teman-teman ini apa bedanya? Kalau detox parsial nanti akan kita bahas di scaffolding. Intinya adalah detox yang dilakukan secara bertahap. Lalu detox total adalah detox yang dilakukan secara intensif. Benar-benar penghentian total agar ada perubahan besar. Yang perlu diperhatikan dalam detox total ini, biasanya ini anak kalau mereka nggak terlalu kecanduan UPF. Tapi kalau yang detox parsial, nah ini benar-benar pelan-pelan banget gitu ya. Ini untuk anak-anak yang memang susah lepas dari UPF gitu. Detox total ini juga disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas diri kita ya teman-teman karena saat melakukan detox ini pasti banyak penolakan dari anak. Jadi kita cek dulu nih diri kita. Kalau saya tipenya bisa nggak sih kuat nahan diri, anak rewel, tantrum, pengen minta jajan gitu ya, pengen minta makanan yang manis-manis, saya bisa nggak? Kalau oke ya udah lanjut. Tapi kalau kita ngerasa, duh nggak bisa nih, harus pelan-pelan. Dan juga tipe anaknya kita lihat temperamennya ini difficult gitu ya, yang susah temperamennya ini beda sama kakaknya yang gampang, oke, berarti kita lakukan secara parsial. Jadi kita lihat lagi ya, kita observasi lagi kemampuan anaknya, kita observasi lagi juga diri kita. Gimana detox total ini sama dengan kita lakukan environment control, eliminasi makanan yang tidak sehat segera. Keluarin ya dari lemari ciki-cikian, terus juga permen, biskuit, minuman, susu yang manis, ganti. Ingat intinya teman-teman, kalau kita mau mengeliminasi makanan, kita harus ganti dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah eliminasi lingkungan yang mengganggu. Kalau kita tahu anak kita lagi lagi kecanduan banget jajan, teman-teman bisa lakukan untuk kita hentikan uang jajan sementara. Tapi lihat dulu ya kondisi anaknya. Lalu ganti dengan bekal full dari rumah. Atau kalau kita tahu anak kita ini suka cilok, batagor, cilung, apalagi ya. Ada insya Allah nanti ada recordnya ya. Jangan lagi lewat situ ya, karena apa ya? Anak-anak pasti tantrum, pasti pengen lagi. Lalu ajarkan anak-anak kalau yang selama ini masih suka nonton HP ya sambil makan, coba yuk anaknya untuk di detox ya nontonnya. Kita kesepakatan lagi sama anak, nggak nonton ya Kak saat makan. Agar apa? Tadi ya, agar anak menikmati tekstur.
Tapi kalau anak saya susah teh, ya. Anak saya susah masih harus nonton saat makan karena kalau nggak nonton makanannya nggak habis. Yuk nanti kita coba bicarakan lagi lebih lanjut. Nah, ini dia yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah scaffolding makanan sehat ya. Jadi intinya saat kita mendetoks makanan, kita harus substitusi. Kita harus ganti dengan makanan yang lain. Misalnya, anak kita, kita harus kenali juga ya tipe anaknya ya, teman-teman. Teh anak saya tipenya itu suka makanan yang manis-manis. Oh, oke. Berarti saya harus ganti makanan manisnya dengan versi yang lebih sehat. Dengan buah-buahan, puding rendah gula, ataupun misalnya kalau anak saya sendiri ya dulunya memang suka ya yang manis-manis gitu ya. Yang bisa saya siapkan di rumah adalah ganti salah satunya dengan air jeruk nipis, teman-teman. Bisa dilakukan juga ya, air jeruk nipis, ya dikasih gula. Kalau misalnya gulanya masih sesendok, itu masih tolerable ya, teman-teman. Terus juga bunga telang, alhamdulillah saya nanam bunga telang dikasih jeruk nipis, wah itu seger banget. Sediakan itu. Kalau misalnya selama ini di rumahnya ada, maaf ya, saya sebut merek nih, Ener titik-titik. Nah, itu kan gulanya tinggi banget ya. Saya baca di komposisinya gulanya itu sekitar 20 gram ya, teman-teman ya. 20 gram itu sudah, kalau satu sendok itu 15 mili, berarti udah satu sendok lebih ya, teman-teman. Ganti. Ganti dengan, nggak apa-apa Bu, susu cair UHT. Biarpun yang plain juga ada kandungan susu cair UHT. Lebih baik Bu susu cair UHT daripada susu cair UHT yang sudah ada gulanya gitu ya, yang rasa stroberi ya, yang rasa melon itu lebih baik ya susu cair UHT. Mohon maaf teman-teman bagi yang belum di mute suaranya, boleh silakan ya. Oke, terima kasih. Lalu ganti camilan yang banyak di fried-nya dengan dipanggang. Nah, salah satu investasi yang bisa kita lakukan ya, teman-teman, beli grill pan ya. Jadi kentang ganti dengan kentang panggang. Terus juga glutennya yuk coba sedikit sedikit dikurangi. Kalau bisa misalnya selama seminggu ini kita makan 2 kali roti, kurangi dulu 1 kali rotinya diganti sama ubi celembu. Itu juga nikmat ya. Duh, jadi lapar saya. Atau ganti burjo, popcorn, arem-arem ya. Ini jajanan pasar juga bisa. Ganti keripik dengan keripik sehat. Sekarang kan banyak ya teman-teman ya di Instagram ya salah satunya eh, keripik-keripik yang bisa kita ganti. Tapi baiknya karena keripik tuh udah deep fried banget sebenarnya ya, udah rendah nutrisi. Coba ganti aja dengan edamame. Ini juga enak ya. Edamame ya, jasuke asal jangan kebanyakan gulanya, kacang rebus gitu ya. Terus juga kacang goreng ya nggak apa-apa ya. Boleh. Lalu kalau misalnya substitusinya nih nggak berhasil, anak tuh masih susah lidahnya untuk makan makanan yang sehat, boleh dikombinasikan. Apa itu kombinasi? Intinya adalah menggabungkan makanan sehat dengan makanan yang sudah disukai anak. Bu Delvi, kalau ultra putih boleh bisa jadi pelan-pelan ya, iya ya. Harus banyak di ini nih. Afwan teh, susu bubuk titik-titik apakah boleh? Saya nggak prefer sih ya susu bubuk karena itu udah ultra processed food gitu ya. Lebih baik saya sendiri susu masih sebenarnya kan ada em, mungkin teman-teman di sini juga sebagian ada yang sudah benar-benar real food gitu ya, yang sudah belajar tentang susu ini bahwa susu sapi ya ada yang beranggapan bahwa kurang baik gitu ya teman-teman diganti dengan susu kambing itu lebih baik.
Bagi ya betul ya susu cair dan super semua ada kandungan gula yang ada rasa dan plain gulanya nggak selisih jauh loh. Masya Allah nih. Bu Diana mungkin udah ngecek ya. Jadi baiknya susu, apalagi kalau anak-anaknya memang sudah usianya nggak harus sufor lagi ya. Ini mungkin ada yang sufor tapi karena memang ada kendala, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau misalnya anaknya sudah 5 tahun ke atas, baiknya memang susu bubuknya ini kita hentikan gitu. Kita ganti aja dengan ya banyak ya sumber kalsium, sumber protein yang lain. Kalau minuman rimpang dikasih gula batu masih aman ya, Nah, ini dia ya. Gula batu ini juga em, harus dilihat juga ya, karena kadang kalau dikasih gula batu, saya sendiri ngerasa kemanisan banget, Jadi mending kita kasih gulanya, gula sendiri gitu ya, gula sedikit aja. Karena gula batu ini juga seringnya nih, beberapa kali ya, waktu itu Pak Aldi minum di waktu lagi dimakan di luar, itu tuh ada kertas gitu ya. Sering kali seperti itu. Jadi sering kali banyak campuran-campurannya yang nggak jelas gitu. Nemu ada kertasnya di dalamnya. Jadi mending gula biasa aja. Keju apakah masih bisa dikonsumsi nggak teh? Soalnya banyak keju yang kandungannya susunya sangat rendah. Teman-teman, keju ini benar-benar bisa dibilang UPF. Coba deh baca di komposisinya. Di komposisinya ini panjang banget pengolahannya keju. Itulah kenapa kalau teman-teman beli martabak ya, beli martabak manis, itu keju nggak pernah dimasukin ke kulkas. Karena ya itu pengawetnya banyak banget. Kalau mau keju memang harus ada modal sedikit ya. Seperti keju mozzarella itu lebih baik ya teman-teman, itu lebih baik daripada keju yang banyak orang jual di supermarket. Oke, saya maju dulu ya teman-teman karena waktunya ini sudah jam 8. Nanti ada sesi tanya jawab lagi. Terima kasih ya yang sudah chatting, yang chat, nulis chat, Masya Allah, saya ngerasa nggak sendiri ya di sini. Nah, tambahkan pelengkap dulu ya. Jadi teman-teman jangan merasa, aduh anak aku nggak bener-bener real food nih. Namanya juga proses ya, namanya juga proses. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kita jadi orang tua yang pertengahan. Ada kalanya memang Sabtu Minggu gitu ya, kita makan ya cheating ya, tapi dengan yang masih sesuai standar. Kita lihat juga kapasitas anak kita. Singkong ya biar lebih menarik, ditambahin keju gitu. Terus juga tapi kejunya mungkin ini memang harus agak mahal ya. Karena keju benar-benar UPF. Saya ganti deh jangan singkong keju. Singkong dikasih ini ya gula merah parut, kemudian pepaya pakai madu, pancake buah, olah makan sehat yang lebih menarik, es buah dengan sedikit ya, sedikit gulanya, kemudian yogurt buah. Jadi anak saya ini ya anak kedua itu benar-benar bisa dibilang namanya sangat bertahap ya teman-teman untuk bisa mencoba makan lebih sehat. Nah, di sini ada ya scaffolding makan sehat benar-benar bertahap. Sebelumnya susah makan sayur, susah makan buah. Jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bertahap ngenalinnya. Bertahap asalnya pepaya itu harus pakai madu dulu. Terus akhirnya mau sekarang pepaya. Bertahap dari mulai labu hanya dua pieces teman-teman teman-teman dua pieces. Terus akhirnya mau lebih banyak. Akhirnya beranjak lagi ke wortel. Akhirnya beranjak lagi ke yang lain. Itu waktunya adalah tahunan. Tahunan teman-teman. Dan ya banyak suka dukanya seringkali ya.
kita tanpa sadar memaksa, kita tanpa sadar juga pengennya cepet-cepet, pengennya buru-buru. Ternyata salah satu kunci yang membuat adanya perubahan adalah kita konsisten. Konsisten apa? Ya tetap konsisten, tetap ngenalin terus-terusan. Ngenalin dengan labu yang hanya satu pieces itu setiap hari. Kuncinya itu ya, harus ada tiap harinya harus dikenalin terus. Karena kalau misalnya miss, itu anak bakalan lupa lagi. Udah kebiasaan agak susah lagi kalau mau didorong. Ada yang namanya scaffolding. Jadi scaffolding ini ibaratnya seperti perancah, teman-teman. Scaffolding ini seperti kita memberikan dukungan sementara pada anak sebelum dia punya keterampilan makan, sebelum dia punya kemampuan untuk bisa memilih makanan yang sehat dan yang tidak, gitu. Lalu, yang pertama kita harus lakukan adalah start small. Apa maksudnya start small sini? Start small di sini adalah memulai dengan langkah-langkah kecil dan bertahap. Ingat, tadi syaratnya perubahan itu harus enak dulu di otak kita. Kalau mau enak berarti harus pelan-pelan. Sesimpel teman-teman di sini yang mau olahraga, yang punya target, saya punya target bisa lari 5 kilo. Kalau hari pertama aja kita udah 5 kilo, besok biasanya nggak akan start tuh 5 kilonya. Hari pertama dimulai dengan jalan dulu, yang gampang dilakukan dulu. Jalan, mungkin jalannya selama sebulan. Nanti jadi otomatis bisa lagi kita naikin levelnya. Begitu pula dengan anak-anak, begitu pula dengan makannya anak-anak. Kita lakukan langkah demi langkah agar apa? Tidak merasa tertekan. Intinya gimana caranya? Jangan langsung memberikan banyak makan baru sekaligus. Ingat, satu per satu. Mau kenalin sayur apa dulu? Satu pieces dulu. Kalau misalnya tipe anaknya yang kita lihat nih picky eater, agak susah nih temperamennya. Tapi kalau anaknya tipenya isi, gampang, wah itu udah langsung aja teman-teman tadi ya. Langsung boleh dikenalin eh, dengan banyak variasi makanan. Nah, lalu ini ya, kalau misalnya ternyata anak kita tahu, wah ini udah kecanduan UPF, apalagi kecanduan nugget, bisa, misalnya gitu ya, dan susah berhenti teh, maka dari itu kita lakukan minim olahan dulu. Gimana maksudnya teh? Ganti nuggetnya, sosisnya buat sendiri. Atau kalau misalnya ribet, nugget sosisnya ya udah diganti tadi ya, disubstitusi dulu sama apa yang kita lihat anak kita seneng. Telur, telur rebus, telur ceplok, telur dadar. Nah, diganti dengan itu dulu. Ulangi lagi penawarannya. Kalau misalnya masih gagal dimakan pagi, oke, berarti besok lagi nih dicoba lagi. Kalau start small ini lebih ke cara-cara kita dengan porsi yang lebih kecil. Tapi kalau bertahap ini lebih ke waktunya. Misalnya kita mau ngelatih anak bisa makan sayur, coba dulu di waktu pagi. Pagi dulu, siang sama sorenya jangan dulu dikenalkan sayuran. Nanti anak akan rewel. Lalu, eksplorasi yang tidak kalah pentingnya. Eksplorasi ini apa sih, Teh? Ini adalah mengenalkan anak pada berbagai jenis makanan, tekstur, rasa, dan cara penyajian yang berbeda. Agar apa? Agar anak mau berkenalan dengan sesuatu yang baru ya, teman-teman punya kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Nggak hanya makannya nasi telur ceplok terus selama seminggu, tapi dicoba dengan ragam nutrisi yang lain. Ini juga sama ya, perkenalkan variasi dari yang disukai anak dulu. Misalnya kita mau ngenalin
Bunga kol ya. Kita mau kenalin bunga kol, masukin dalam sayuran yang anak suka. Sayur sop ini paling gampang ya, masukin di situ. Terus juga eksplorasi tekstur yang berbeda. Misalnya kita lihat anak kita kentang sukanya hanya kentang digoreng aja. Padahal kalau yang di fry terus tentu nggak sehat kan. Oke, kita coba nih gimana caranya ganti ya. Coba ganti dengan direbus. Terus kita pakai bumbu pecel, misalnya dicolek, dicolek sama bumbu pecel. Ataupun misalnya kentang rebusnya udah dikasih bawang putih ya, udah dikasih oregano dikit, terus juga tambahin garam, terus kita grill ya, itu juga enak dicoba. Dan ini ya, jadwalkan eksplorasi rutin. Bagi anak-anak yang picky eater, bisa jadi lingkungan itu sangat berpengaruh, teman-teman. Maka coba ajak makan di luar. Ini yang terjadi sama anak saya. Anak saya kalau sesimpel soto ya, soto yang di dalamnya itu, kalau di rumah, oh maaf, nggak gini. Jadi sebelumnya anak saya itu nggak suka toge. Toge yang dioseng itu nggak suka, anak kedua. Kalau anak satu sama ketiga, dia itu semua diembat ya. Mau sayurnya mentah, mau sayurnya mateng, mau apa, insya Allah bisa. Tapi yang kedua ini memang, ya Masya Allah ya, di sini kita belajarnya. Jadi ternyata salah satu cara kita mengenalkan makanan baru adalah kita ajakin makanan di luar. Di saat itu, di soto itu ternyata ada banyak ragam sayur ya. Ada ada bawang daunnya, terus juga ada togenya di situ. Ternyata anak saya suka makan toge gara-gara di soto itu ada toge. Jadilah dia kalau di rumah, kalau mau toge harus soto. Sesimpel kita explore lagi makanan di luar. Lalu teman-teman, saat kita start small, saat kita eksplorasi, apa sih yang jadi kendalanya? Yang jadi kendalanya seringkali kita merespon anak dengan negatif. Terburu-buru, terburu-buru untuk nambahin lagi menu barunya. Padahal ternyata anak tuh belum bisa. Kita nggak nerima respon anak menolak, respon anak marah. Kita terus maksa anak. Kita buru-buru untuk nambahin lagi eh, makanan lainnya. Terus juga nggak konsisten. Kita selalu mengkaitkan antara makan ini dengan hukuman. Misalnya, kalau kamu nggak makan ini, kamu nggak bisa nonton TV. Kalau kamu nggak makan ini, kamu nggak bisa dapat hadiah dari ayah. Terus aja mengaitkan makanan ini dengan hukuman. Akhirnya apa? Akhirnya terbentuklah yang namanya barrier, sehingga pengalaman yang menyenangkan itu agak sulit lagi untuk digapai. Sesimpel karena kita merespon dengan negatif di start small dan eksplorasi ini. Di eksplorasi, seringkali kita pengennya apa? Kita pengennya anak cepet mau. Jadinya maksa. Padahal kalau anak memang nggak suka, misalnya dia nggak suka tuh sama bunga kol, tapi dia suka dengan wortel, hargai proses itu. Nggak harus semua sayuran dia suka. Kita pun ada punya prevala, kita pun ada punya preferensi ya teman-teman terhadap satu sayur dan sayur lain juga kita milih-milih gitu ya, nggak semuanya. Hargai hal itu. Sehingga kalau kita banyak menghargai hal itu, insya Allah ya, yang namanya GTM, yang namanya picky eater atau anak susah memulai pola hidup makan sehatnya, sama-sama kita berproses. Lalu, nah ini dia, bonding positive share experience. Bagi teman-teman di luar kemas, mungkin baru mengenal kata ini ya, bonding positive share experience. Jadi, yang namanya bonding itu bukan hanya sekedar membuat anak senang, membuat anak dekat dengan orang tua. Kenapa sih ada anak yang gampang dinasehatin, nggak mudah marah-marah? Ternyata karena positive share experience-nya ini bagus.
Apa sih positive share experience? Positive share experience atau kita singkat sebagai PSE ini adalah pengalaman positif yang orang tua dan anak jalani bersama sehingga muncul emosi positif. Jadi ada pengalaman bersama, teman-teman. Pengalaman ngebonding bareng sama anak. Kenapa anak-anak saya nggak mau nurut? Kenapa anak saya susah dinasehatin? Bisa jadi karena kurang positive share experience-nya. Pengalaman bersamanya kurang. Kita hanya nyuruh-nyuruh. Misalnya malam baca buku, biarin anaknya baca buku sendiri. Kalau di playground, biarin anaknya main sendiri. Kita sibuk sama HP. Dikiranya kita ngebonding, padahal hanya anak yang mengalami positive share experience, tapi kita nggak mengalami hal itu. Maka dari itu, bonding ini akan kuat kalau orang tua dan anak-anak punya pengalaman bersama menghasilkan emosi yang positif. Ingat ya, teman-teman, sama-sama kita ngingetin bahwa pola makan sehat itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan dengan disuruh-suruh. Ayo, makan yang sehat. Ayo, kamu harus makan wortel karena begini manfaatnya. Karena wortel itu punya manfaat vitamin A. Ini bagus untuk kesehatan mata. Kita jelasin sampai berbuih-buih ya. Tapi pengalaman ini harus didapatkan bersama-sama dengan orang tua. Harus ada makan barengnya. Jangan anak-anak disuruh makan sendiri aja. Harus ada pengalaman barengnya. Karena apa? Kenapa sih penting PSE ini? Proses pengenalan makanan itu harus sangat bahagia. Kalau misalnya selama proses pengalaman makanannya ini ada yang negatif, wah udah. Bisa jadi anak trauma, bisa jadi susah dikenalin dengan tekstur yang baru. Contoh positif share experience apa? Salah satunya adalah bepergian bersama. Ini yang dilakukan Rasulullah saat menasehati Abdullah bin Abbas ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bermain bersama selalu dilakukan Rasulullah kepada para cucu-cucunya. Membantu anak waktu itu Rasulullah membantu seorang sahabat yang sedang menguliti kambing. Rasulullah datang, nak, lihat cara saya. Dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa dakwah pertama itu sukses? Dakwah Rasulullah itu sukses, ya banyak yang masuk Islam. 10 orang pertama yang masuk Islam. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah udah ngebonding dulu nih sama Abu Bakar As-Siddiq sebelum Abu Bakar masuk Islam. Sehingga saat diajak masuk Islam, mudah. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain, Ali, ya, istrinya, udah ngebonding yang kuat. Akhirnya dinasehatinya lebih mudah. Maka perhatikan ini. Positive share experience, pengalaman bersama. Inilah pentingnya kita apa, teman-teman? Nanti akan kita pelajari ya. Oke, salah satu cara membentuk pola makan yang bagus dengan anak, pola makan yang sehat adalah makan bersama. Siapa di sini yang selalu makan bareng keluarga? Boleh tulis di kolom chat. Siapa di sini? Oh, pertanyaannya lebih spesifik. Siapa tadi yang makan sore bersama keluarga? Ada? Siapa yang tadi makan sore? Masya Allah. Bu Nadia, saya. Oke, makasih ya Bu. Alhamdulillah selalu makan bareng, Bu Karisma. Bu Eliza, Masya Allah. Alhamdulillah selalu makan bareng teh. Oke Bu. Nih Bu Eliza luar biasa, Masya Allah. Dari Belanda ya Bu. Sama-sama belajar di sini. Bu Senita, Alhamdulillah selalu makan bareng. Iya teman-teman. Makan bersama adalah salah satu sunnah ya. Di mana Allah datangkan keberkahan saat makan bersama. Dan inilah momen di mana bonding positif share experience itu terasa. Coba deh teman-teman saat udah nikah saat ini ya. Salah satu mungkin yang terkenal memori yang terngiang adalah saat
ada momen makan bareng sama orang tua kita dulu. Nah, saat makan bersama, apa yang perlu kita lakukan agar anak-anak mencontoh kita, agar kita juga bisa memberikan value pada anak bahwa, nak, ini makanan yang sehat, ini makanan yang toyib. Ada tiga hal, teman-teman. Yang pertama adalah partisipasi. Jangan sampai kita sendiri yang capek nyiapin semua makanan di rumah. Harus bagi tugas. Ada yang beresin meja, ada yang ngambilin nasinya, ada yang ngambilin piringnya. Yang kedua adalah hadir penuh. Ingat, jangan sampai ada HP di antara kita. Ini Masya Allah ya, sampai ada, saya pernah lihat liputannya, ada satu kafe yang dimana orang-orangnya itu, jadi kafe ini viral, orang-orang sebelum masuk kafe itu harus nyimpen dulu HP di luar, baru boleh masuk kafenya. Jadi di dalam kafenya hanya ada buku, saling bercengkrama, terus ada ya berbagai macam permainan. Saking HP udah menguasai kita ya teman-teman. Ataupun misalnya sesimpel kitanya multitasking, mengerjakan kerjaan dapur. Sambil anak-anak makan, suami makan ya udah kita biarin sambil, aduh karena Umi sibuk nih harus cuci piring, harus ngepel, nyapu, berhenti dulu, makan dulu. Ini adalah momen untuk kita share experience, untuk kita nasihati anak di sini. Dan ini juga, hati-hati. Seringkali pengganggunya adalah kita ngobrol berdua aja nih sama suami. Anak-anak dibiarin aja. Dan apa teman-teman yang selalu dinanti anak-anak adalah jangan jangan jadi ibu yang hanya dikit dingin banget ya. Harus jadi ibu yang banyak nih bercandanya sama anak-anak karena ini penguatnya positive share experience. Yang dikenang anak-anak apa? Ibu yang suka ngasih tebak-tebakan. Ibu yang suka ngelawak. Kebayang ya kalau ibunya dingin banget, ibunya jarang bercanda, lalu nasehat. Nasehat ini ya, salah satu nasehat terbaik itu ada dalam tiga waktu, saat makan, saat perjalanan, saat sakit. Tapi jangan melulu kita ngasih nasihat saat makan. Banyakin ngobrolnya, banyakin buat ya kita kasih ya. Kita kasih motivasi anak kita bahwa Masya Allah ya Kak, Insya Allah kita bisa mempertahankan untuk makan sehat selalu. Nih, berikan imajinasi positif terhadap makan sehat. Nih, kalau Umi tuh ngerasa ya, kalau kita habis makan sayur, itu rasanya badan Umi tuh ngerasa sehat banget, Kak. Kalau habis makan buah, ini rasanya kepala Umi, kalau ayah misalnya ngasih soal ke Umi tuh ngerasa pinter. Nah, berikan imaji positif tentang sayuran, tentang buah, seperti itu. Lalu, nah teman-teman, kenapa sih ada anak yang bisa berhasil makan sehat, dijaga ya? Karena mereka itu punya banyak pengalaman berhasil. Ini, catat ya teman-teman, kenapa ada anak yang berhasil disiplin screen time, berhasil disiplin makan sayur, karena mereka punya pengalaman berhasil. Oh iya ya, saya pernah berhasil nih makan sayur satu lembar aja. Wah, besok saya ulangi ah. Ini bisa rusak nggak? Pengalaman berhasil ini bisa rusak kalau sebelum anak makan udah kita paksa, udah kita ancam, nggak jadi deh berhasilnya. Ingat ya teman-teman, apresiasi sekecil apapun perubahan. Sesimpel dia hanya makan 2 lembar kangkung, apresiasi. Masya Allah Kak, semoga Allah berikan kemudahan ya. Besok kita coba lagi makan sayur yang lain. Kasih reward misalnya ya. Tapi rewardnya baiknya jangan yang makanan lagi. Rewardnya hal yang lain, sesimpel mainan, ataupun mungkin beli perintilan DIY, bisa seperti itu. Nah, ini yang kedua, ikut belanja.
Ibu-ibu ajakin anaknya belanja, nggak hanya belanja sayur, tapi belanja juga ke supermarket. Jangan hanya belajar itu harus kerjain worksheet, harus belajar matematika. Sesimpel anak ikut belanja, ini banyak banget kosakata. Ini banyak banget ladang literasi di sini. Jadi, jadikan kegiatan belajar belanja sebagai sarana belajar bagi anak. Apa yang bisa kita lakukan? Sesimpel mulai dari rumah, biarin anak yang nulis to-do list-nya. Kalau misalnya anaknya udah bisa nulis, tapi kalau belum kita yang nulisin gitu. Terus biarin anak bawa pensil, nanti dia yang contreng-contreng. Kita bantu. Jangan lupa ini ya, hadir penuh dan partisipasi. Jangan sibuk sendiri waktu ke warung, libatin anaknya. Misalnya anaknya dilibatkan untuk mengambil beberapa sayur yang posisinya mudah dijangkau, terus juga membaca label makanan. Kak, yuk kita lihat nih komposisinya apa. Kak, lihat nih Kak. Wah, ini komposisinya banyak banget pengawetnya ya. Oh, gitu ya Umi ya. Anak yang terbiasa membaca label makanan dan juga terbiasa untuk tahu, oh, nonton di YouTube ya efeknya seperti ini diceritakan orang tuanya. Insya Allah mereka juga akan banyak ini ya dorongan untuk wah saya harus hidup sehat nih dan menghentikan makanan yang kurang sehat. Lalu jangan lupa ya sentuhan fisik, kemudian nasihat di sini. Nah, yang kedua adalah bonding negative share experience. Wah, ada lagi teh apa ini? Tadi sudah positive share experience, sekarang adalah negative share experience. Kita sebelum belajar tentang negative share experience ini, kita harus tahu NE, negative experience. Jadi, yang namanya NE adalah suatu pengalaman yang memunculkan emosi negatif dan stres bagi anak. Apa aja? Misalnya anak jatuh, anak kehilangan barang, anak dipukul teman, susah belajar perkalian, sakit. Intinya anak-anak mengalami emosi yang negatif. Dan dalam belajar makan sehat ini, negatif experience-nya adalah pasti ada penolakan, pasti ada rewelnya, pasti ada tantrumnya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah dilepeh, dimuntahin, ya, mogok makan, anak-anak tantrum, mukul-mukul gara-gara nggak boleh jajan. Atau ini yang anak saya lakukan, pernah dilakukan adalah makanannya diam-diam dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Bisa jadi ya tadi kesalahan orang tua adalah saat anak ngalamin yang namanya NE ini, kita malah ngomel, marah, maksa, ya disumpel, anak nggak suka pisang, disumpel makan pisang, dikasih hukuman, diancam. Ini membuat pengalaman negatif sehingga akhirnya trauma, akhirnya susah deh. Jadi anak-anak itu ngerasain teman-teman. Jadi bonding itu nggak hanya kita ngasih yang baik-baiknya sama anak, yang menyenangkannya, tapi saat anak ngerasain susah, anak-anak belajar, oh ibu ada di sini nih, ibu nemenin saya nih. Nah, ini adalah yang namanya bonding negative share experience. Dan ini yang penting ya, saat NE, kalau NE-nya menguat, gitu, terus kemudian kita berikan bonding sama anak di saat ini, insya Allah anak akan lebih mudah menerima nasihat. Lalu kayak gimana kalau, oh, oke. Nah, sesimpel tadi ya teman-teman, saya promosi sedikit tentang kemas. Bagi teman-teman yang mungkin lagi nyari tempat belajar parenting yang bisa dibilang karena kita tahu ya kita orang tua yang bekerja, begitu mungkin ibu rumah tangga, tentunya waktu belajarnya sempit. Nah, namanya belajar parenting itu selalu harus lambat, pelan-pelan.
karena sesuai dengan kapasitas dan kesibukan orang tua. Insya Allah di Kemas, kelas mendidik anak soleh, kita menyesuaikan cara belajar tersebut dengan orang tua. Ada tanya jawab, materinya lengkap, kemudian ada murojaah pekanan, jadi dari pemateri sendiri memberikan insight dan juga murojaah pekanan, kemudian ada sharing catatan antara orang tua, ini insya Allah akan berjalan di batch selanjutnya, karena ini juga permintaan dari teman-teman semua yang ada di Kemas untuk sharing catatan, Masya Allah ya, betapa semangatnya ibu-ibu di sini. Dan juga hemat, karena belajar parenting itu agak susah kalau sendirian. Jadi ini mungkin sarana kita nih, Noel suami, untuk ikut belajar bareng di sini. Karena sekali daftar bisa ikut belajar terus-menerus. Materi ini bisa dibilang materi kemas ini adalah materi penyempurnaan dari kelas-kelas parenting yang telah kami buat selanjutnya. Materi intinya ada bonding, bagaimana melatih adab, juga juga bagaimana melatih cara kita bertanya pada anak, cara kita menyelesaikan konfliknya anak ya. Kita perkuat lagi nih komunikasinya, lalu gimana nih latihan emosinya, kemandiriannya. Teh anak saya belum bisa bangun subuh, anak saya masih susah nih nyiapin buku sendiri ke sekolah. Insya Allah kita bahas di sini. Dan tentunya adalah ada materi tentang tauhid. Kelasnya insya Allah akan mulai di 28 Oktober. Teman-teman kita akan mulai belajar di 28 Oktober dan inilah pokok bahasan intinya di mana mudah-mudahan dengan kita aplikasi di sini sesuai sunnah insya Allah dan juga psikologi Islam, kita sama-sama ya, kita saling bahu-membahu ngingetin Noel satu sama lain untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ada materi bonding, tadi ya salah satunya bonding positive share experience, bonding negative experience, adab akhlaknya, komunikasi, kemandirian ini yang penting ya bagi ibu-ibu apalagi yang anaknya banyak. Nah, ini kemandirian penting nih kita latih, kita buat sistem di rumah. Kemudian tauhid, gimana caranya membentengi anak-anak kita agar tauhidnya kuat di tengah fitnahnya zaman saat ini. Teman-teman, insya Allah kita belajar bareng di kelas ini dan berbagai macam problem solvingnya. Ada gimana caranya mengelola tantrum, kemudian bentuk kebiasaan tidur di awal waktu, latihan bangun subuh, latihan kemandirian. Jadi dalam sebulan itu ada 2 kali Zoom, antara Zoom atau Kulwap, dan juga latihan pekanan di dalam grup. Kalau menurut teman-teman gitu ya, teman-teman di Kemas sendiri, alhamdulillah latihan pekanan ini sudah berjalan gitu ya. Kita sama-sama melatih diri. Salah satunya yang kemarin adalah latihan menunda kepuasan. Seperti itu. Bagi teman-teman yang mau daftar, bagi teman-teman yang hadir saat ini, insya Allah ada diskon 15% untuk bisa ikut kelasnya. Untuk investasinya nanti akan kita beritahukan ya teman-teman melalui em, melalui WhatsApp masing-masing gitu ya. Kan kami share melalui WhatsApp. Oke, tadi kita masuk ke NE ya, teman-teman. Jadi gimana caranya kita bonding negatif share experience? Intinya adalah jangan marah, lebih baik diam. Diam aja teh, anak makan berantakan, anak nggak mau makan sayur, diam aja. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diam. Kita time out dulu. Kita fokus ke solusi, bukan emosi. Stop memaksa anak. Kalau anak menolak, ya udah. Kita ingat lagi, oke, kita evaluasi. Kira-kira besok start small apa yang bisa saya lakukan ya? Kira-kira eksplorasi apa yang saya bisa lakukan ya? Variasi apa ya? Substitusi apa yang bisa saya lakukan ya? Dan ini ya, yang jarang nih, karena seringkali orang tua saya juga nggak mau nerima emosi negatifnya anak. Pengennya anak-anak selalu bahagia ya, punya emosi yang positif terus. Padahal tadi sesimpel kita menerima emosinya, kamu nggak mau ya makan bayam, nggak suka ya. Beri perhatian penuh teman-teman, jangan cuek, jangan langsung ninggalin anaknya langsung ke dapur. Apalagi langsung ganti lagi dengan makanan baru. Jangan seperti itu. Divalidasi, ditanyain, diterima emosinya.
lalu kita diskusi sama anak. Memang rasanya nggak enak ya, Kak? Atau memang kamu kurang suka ya bayam? Kalau besok kira-kira kita ganti dengan sayur apa ya? Dan selalu kuncinya agar anak-anak mau punya habit yang bagus, punya disiplin yang bagus, adalah partisipasi. Dilibatkan anaknya, sesimpel diberikan pilihan. Kalau nggak suka bayam, ya udah deh, gimana kalau kangkung atau labu? Dan ini ya, fokus dengan makanan yang bisa dimakan dulu sama anak. Kalau misalnya dia belum bisa naik ke sayuran yang lain, ya udah fokus dulu satu sayuran itu. Kemudian adalah detox kembali. Saat kita lakukan partisipasi, berikan pilihan pada anak, jangan lupa kita detox lagi makanan yang lainnya. Berarti ya kalau ibu ngelihat kakak udah masih susah nih makan sayurnya, kita kurangi dulu ya makan cemilannya. Sepertinya kakak karena kebanyakan cemilan nih, jadi nggak mau sayur. Sesimpel kita berikan pilihan sama anak mau makan apa, tapi juga tetap kita batasi. Nah, ini ya contoh cemilan yang bisa teman-teman buat di rumah penggantinya. Salah satunya roti ya, bisa ubi ungu ditambah keju parut. Walaupun kita tahu ya ini kejunya nih masih UPF, ya udah nggak apa-apa, namanya juga berproses. Keju ungu ini ternyata Masya Allah ya luar biasa teman-teman manfaatnya. Keju ini juga makanan yang sering dimakan para centenarian. Jadi orang-orang yang hidup lebih dari 100 tahun ya. Orang-orang di Jepang ini suka banget sama ubi ungu. Terus juga mungkin singkongnya pakai gula merah, singkongnya pakai kelapa parut gula merah, ataupun sesimpel juga bisa ya digoreng dengan direbus dulu ya, direbus dulu, terus kemudian dipanggang jelly. Jelly ini juga bisa teman-teman buat ya, karena bagus juga buat serat. Dengan cara apa? Tadi ya, start small-nya kurangi dulu gulanya. Biasanya kan kalau nggak salah takarannya Nutri titik-titik itu 200 gram ya gulanya, mungkin kurangi 100 gram. Alhamdulillah nih, di kami sendiri ya setiap minggunya adalah selalu ada cemilan ini. Ubi ungu, singkong, burjo, jelly, dan ini ya hati-hati nih. Bubur biji salak, tentunya ini banyak sekali prosesnya ya. Dan juga tinggi kalori, tinggi gula. Seperti itu, teman-teman. Silahkan bagi yang mau bertanya, boleh tulis di kolom chat ya. Kita masih ada 15 menit lagi. Saya sambil ulangi sedikit ya. Kita review lagi, teman-teman. Jadi intinya dalam membentuk pola makan hidup sehat, kita fokus sama 4 hal ini. Melakukan detox, detox parsial, detox parsial, dan juga detox total. Kemudian detox total ini bagusnya kalau misalnya anak-anak kita yang memang sedikit ya, nggak terlalu kecanduan UPF, bisa lakukan detox total dengan eliminasi. Sesimpel kita nggak ada lagi ciki-cikian di rumah, nggak ada lagi permen-permenan di rumah. Yang kita simpen adalah tadi ya makanan ubi, terus juga puding, lalu substitusi atau kombinasi. Ganti dan juga tambahkan agar anak lebih selera. Jangan lupa bonding positive share experience-nya bisa biar tambah kuat adalah ajak anak makan bersama, ajak belanja juga. Di saat anak menolak, jangan lupa tetap kita lakukan validasi tadi ya. Terus juga berikan pilihan, partisipasi, seperti itu.
Wow, Masya Allah. Bu Diana, untuk kalsium selain susu bagusnya apa ya Teh? Kalsium selain susu itu banyak. Salah satunya adalah brokoli dan kalsium itu tinggi banget ya. Teman-teman, saya lupa berapa ketinggiannya. Bukan ketinggian tempat ya, tapi sangat tinggi di teh daun kelor. Jadi sedia itu ya, apalagi untuk ibu menyusui, ibu hamil, teh daun kelor ini bagus banget. Kalsiumnya tinggi, zat besinya juga tinggi. Ini sangat direkomendasikan nih. Jadi salah satu teh herbal yang lagi viral ya, teh daun kelor. Teh daun kelor, moringa, moringati. Bu Aisyah, Assalamualaikum Bagaimana jika anak-anak kita beda-beda kesukaannya Anak pertama saya lebih suka asin, yang kedua, eh, ketiga lebih ke manis, yang keempat baru masuk MPASI. Kadang kami buat keduanya lalu kelelahan sendiri. Oke, Bu Aisyah, Insya Allah ini istrinya Pak Ridho ya. Bu Aisyah, apa yang bisa kita lakukan dengan banyaknya kesukaan anak ini? Maka Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang beda-beda kesukaannya ini? Yang pertama adalah lakukan briefing terlebih dahulu. Ya, Bu, lakukan briefing tentang menunya, menu makanan ke anak. Kalau bisa, kalau anak-anak yang beda gini dan agar kita nggak lama di dapur, saya sarankan punya menu makanan yang kita buat, yang kita variasi sekitar minggu pertama, minggu kedua sesimpel kita beda ya. Minggu ketiganya ulangi lagi tuh, minggu pertama, minggu keempatnya juga ulangi lagi yang minggu kedua. Kita briefing dulu sama anak. Kita sampaikan dengan iMessage. Maaf ya, Umi capek kalau misalnya harus bikinin cemilan yang beda-beda seperti ini gitu. Sampaikan dengan iMessage atau sesimpel untuk cemilan asin dan cemilan manis ini kalau bisa memang yang mudah untuk disiapkan oleh anak sendiri. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya kentang. Kentang itu bisa ya. Kadang yang capek itu karena kita bikin langsung ya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri untuk mensiasatinya, salah satunya adalah saya biasanya dikukus dulu ubi ungu, ubi yang biasa, singkong. Kalau singkong tinggal dibukain aja, singkong dibuka terus masukin ke freezer. Jadi saat memang mau masak, misalnya ya pengen yang asin, ya udah di direbus dulu, direbus pakai bawang putih, pakai ketumbar, habis direbus terus di grill aja. Udah itu anak suka. Itu yang asin. Yang manis dari hal yang sama, dari singkong itu. Singkongnya direbus. Saya memang suami saya yang suka bikin inti kelapa. Dikasih inti kelapa aja. Udah deh. Jadi singkong yang rasanya manis. Gitu. Itu dari singkong tuh, dari satu bahan singkong. Kentang, sesimpel kentang juga kita bisa siapkan. Kalau saya sendiri, kentang itu biasanya sudah dikukus ya, tapi dikukusnya itu nggak sampai lembut banget, dikukus, terus juga terus dikasih garam, dikasih ketumbar, masukin ke freezer tuh. Terus nanti kalau misalnya pengen butuh makan, ya udah di grill gitu. Itu yang asin. Oke, terus apalagi ya? Apalagi soalnya cemilan kami masih seputar itu ya, seputar ubi, terus juga puding ya. Puding juga bisa kita stok ya, Kita stok di kulkas ya, puding dengan dengan catatan rendah gulanya. Misalnya yang harusnya 200 gram, coba kurangi jadi 100 gram. Gitu. Itu kan udah ada variasi nih. Dan untuk anak-anak di atas 7 tahun, kalau bisa teman-teman udah ajarin tuh masak sendiri biar kita nggak kerepotan. Apalagi Umi di sini lagi MPASI ya.
Sesimpel anak makan nasi telur aja, terus juga kasih, kalau kami untuk menghemat waktunya, salah satunya adalah dengan menyiapkan timun, tomat, selada. Jadi kalau lagi malas masak, ya udah itu yang jadi andalannya. Itu kan bener-bener ini ya teman-teman raw food dan juga cepet, lebih cepat daripada kita numis. Gitu. Jadi yang pertama kalau bisa briefing dulu, sampaikan iMessage-nya, terus kita otak-atik lagi nih, ditulis menunya. Biasanya kenapa kita itu pusing, kenapa kita itu terlihat ribet, karena nggak ditulis dulu menunya apa. Jadi kita udah tentuin nih menunya, oke udah ada gambarannya ya, setidaknya seperti itu. Berarti kan untuk anak yang MPASI ya, MPASI kita ngikutin makanan yang besarnya aja ya, makanan yang besar, terus kemudian disaring gitu. Dari Bu Rifka, teh kalau cemilan yang dingin selain bikin jelly atau es krim buah apalagi ya? Soalnya anak saya lagi senang buka tutup kulkas, cari camilan di kulkas, cilembunya udah bosen. Cemilan dingin adalah bisa, kalau saya sendiri biar anak ngambil sendiri adalah biasanya buat itu es telang. Dalam botol 1,7 liter sedia es telang dan juga es jeruk nipis. Eh, Terkadang kalau masih ada anggarannya gitu ya, beli stroberi, beli stroberi itu, beli stroberi di blender ya udah gitu. Jadi mereka ada pilihan atau kebanyakan memang yang dingin itu adalah ini ya, minuman atau biasanya kunyit asam juga. Kalau misalnya lagi nggak males, lagi semangat ya karena sekarang qadarullah Pak Aldi lagi sakit ya, jadi harus semangat nih, ditambah lagi rimpangnya. Biasanya buat kunyit asam gitu. Jadi yang memang selalu sedia adalah jeruk nipis, biar nggak males ya langsung jeruk nipisnya diperes beberapa banyak, masukin ke ini ya, masukin ke botol, jeruk nipis, kunyit asem gitu yang udah dimasak kunyitnya agar bisa bertahan lebih lama. Terus cemilan dinginnya nih, buat anak saya adalah kurma. Biasanya kalau ada budgetnya, lagi ada budgetnya kurma coklat gitu. Kurma coklat, terus juga apalagi ya? Es krim buah ya, bikin jelly, em, terus yang ya udah sih, saya sesimpel itu. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau ada sharing, boleh ya tambahin lagi kira-kira menunya apa. Bu Delvi, anak-anak waktu itu sempat rutin makan buah sejak batuk, tapi berapa waktu kemudian anak bosan kepingin juga burger dan tiba-tiba tadi siang kepingin es krim. Iya jadi Bu Delvi, kadang kalau misalnya kita nggak konsisten sedikit, mana ya? Nah, kalau kita udah lost ya konsistennya ini, kalau kita udah lost ya konsistennya ini, biasanya anak-anak akan kembali pada kebiasaan yang lamanya dulu, gitu. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah kalau kayak gini start small lagi. Berarti mulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awalnya gimana? Ngenalin buahnya. Kita kita cari fokus ke makanan yang buah yang dia suka selama ini apa. Fokus di situ dulu aja, jangan dulu nambah buah yang lain. Kalau misalnya batuk ya bagus banget kalau sering makan nanas karena dalam nanas itu teman-teman terkandung bahan yang mengencerkan dahak. Kalau anaknya suka nanas, coba dikasih gitu. Oke. Kemudian anak bosan kepingin juga burger dan tiba-tiba tadi siang kepikir es krim. Kalau saya sendiri ya, saya orang tua yang berada ya di pertengahan ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, anak sesekali ya mereka mencoba makanan high process. Tapi kan
fokusnya nggak tiap hari ya. Mungkin dari rentang 7 hari, 2 hari aja mereka seperti itu. Tapi di dalam makanan intinya, di dalam cemilan sehatnya, memang kita fokus di tadi ya, menjaga anak kita agar tetap berusaha menjaga pola makannya. Nah, kalau misalnya anaknya kesulitan, maka yang harus dilakukan adalah kita selalu start small lagi. Cari lagi nih apa ya yang disukai anak, tambahin apa lagi nih, coba satu hal dulu. Dengan cara apa bisa seperti itu? Dengan cara partisipasi, tanyain sama anaknya. Kak, Umi lihat kakak agak susah nih sekarang mau makan buahnya. Kira-kira mau makan buah apa nih? Ini Umi lihat nih, liatin nih. Misalnya ya di YouTube ada buahnya ini seger-seger. Kira-kira kakak mau apa nih? Mau Umi mau stroberi tapi stroberinya pengennya di jus dulu. Ya udah mulai dari sana dulu. Mau Umi pengen jambu kristal. Oh ya udah. Umi pengennya yang di jus dulu ya udah. Dimulai dari yang situ dulu dengan cara apa? Berarti kalau bisa karena eh, kalau bisa gulanya dikurangin atau misalnya ganti ya dengan kurma teman-teman. Jadi kalau mau ngejus stroberi ya ngejus apalagi ya eh yang ngejus buah-buah yang lainnya, tambahkan kurma sebagai pemanisnya. Itu akan lebih sehat. Lalu kemudian eksplorasi. Coba bawa ya, bawa anak ke tempat makan, ya, tempat makan yang berbeda gitu. Dieksplorasi lagi buahnya di sana. Misalnya ke tempat yang ada salad buahnya di situ ya. Karena kan ini anaknya kondisinya baru selesai sehat, batuk ya. Batuk itu bisa jadi ya itu beban bagi anak ya sehingga mereka masih belum kembali nafsunya nafsunya ke makanan sehat dan lebih sukanya ke makanan yang tidak sehat. Jadi karena anaknya ini masih sakit, kalau saya sendiri sih ya nggak apa-apa ya dikasih burger gitu ya. Tapi setelah itu kita berikan pilihan. Kakak habis makan burger boleh harus makan buah ya gitu. Pelan-pelan memang apalagi anaknya baru sakit ya. Dari Bu Haning Nerisa. Bismillah Umu, Alhamdulillah makasih untuk ilmunya. Saya sejauh ini masih mix makanan sehat dan jajanan, misal wafer dan lain-lain. Belum bisa menghilangkan sama sekali dan terkadang tantangannya tantangannya pas lagi di luar. Semisal ikut kajian, rasanya jajan yang banyak di swalayan itu lebih praktis walau masih bawa juga buah. Hanya bertahan ada sebentar dan cepat habis. Ada saran dan masukan Oke. Betul ya, beban untuk masak, beban untuk menyiapkan makanan yang sehat ini sangat berat. Jadi yang bisa kita lakukan dan saya juga sering lakukan adalah tadi ya, kita lakukan kombinasi. Sesimpel kita siapin dulu ya, siapin dulu makanan yang di rumah karena yang namanya kajian kan itu bisa 2 jam, 3 jam ya, apalagi anak-anak itu kebutuhan akan laparnya itu sangat tinggi ya teman-teman. Sesimpel kita nyiapin dulu makanan sehat di rumah. Oke, sesimpel kita siapin misalnya telur rebus, kita siapin juga ubi, kentang goreng, terus juga misalnya buahnya jeruk ya. Gak apa-apa kita siapin itu. Lalu kalau misalnya memang dalam kodarullah kondisinya seperti ini, kita cari kalau di swalayan itu makanan yang komposisinya kita baca itu nggak panjang. Bahan pengawet, bahan pewarnanya, bahan pemanisnya itu nggak panjang ya, nggak panjang banyak lagi. Kayak sepertinya roti kan, kalau kita lihat itu panjang banget teman-teman komposisinya, pengawetnya, pewarnanya. Salah satunya kalau kami sendiri yang bisa disiasati kalau misalnya ke supermarket adalah membeli kacang. Karena itu kayaknya dari yang lain itu yang paling oke. Kacang ataupun misalnya biskuit. Jadi biskuit itu teman-teman
Dia itu pakai tepung low gluten. Dan kalau misalnya dilihat lagi itu nggak terlalu panjang ya. Ada beberapa biskuit ya mungkin salah satunya sari gandum kalau nggak salah ya. Tapi sekarang saya nggak pernah lagi ya fokus di kacang aja gitu. Dan juga minuman. Minuman untuk minuman karena susah ya cari minuman yang karena banyak banget ya minuman yang kaya tinggi gula. Tapi kalau saya cek em, di komposisinya yang agak oke itu minuman salah satunya selain susu UHT adalah yang ada iklan kelapanya, pengganti air kelapa apa ya itu ya? Saya lupa. Karena di situ komposisinya 70% air kelapa dan 30%-nya air gula gitu. Itu yang bisa dibilang agak sehat. Bu Ismawati, Bismillah Afwan teh bagaimana memulai jajan sehat dengan anak yang sudah kenal roti, coklat, permen, susu pernah dicoba, namun anak menolak sebelum mencoba. Oke, Masya Allah. Ya, Bu Isma, pertama yang harus kita lakukan ya, karena tadi yang ingin kita tuju adalah pengalaman yang menyenangkan, dan juga yang kedua adalah modifikasi eh, modifikasi lingkungannya. Nah, berarti yang bisa kita lakukan saat ini coba dikurangi aja. Di rumah jangan lagi dulu di stok ciki-cikiannya. Mungkin yang lain masih ada ya, sesimpel roti ya. Terus juga coklatnya masih ada, tapi permen, terus juga susu yang manisnya itu di delete, dikurangi. Nah, lalu kita kombinasi. Kombinasinya dimulai dengan apa? Modifikasi, modifikasi makanannya. Sesimpel misalnya roti itu nggak dikasih meses lagi, tapi rotinya dikasih telur dadar. Itu ya. Kombinasi, fokus di kombinasi terus. Roti kasih telur dadar. Terus juga susunya yang manis diganti dulu deh sama susu UHT. Oke, itu makanan UPF-nya. Terus juga kalau misalnya anak masih suka nugget, mau nggak mau kita harus berjuang bikin nugget homemade ataupun beli dan eksplorasi. Eksplorasinya dengan apa? Eksplorasinya ya kita ajakin anak gitu misalnya kemana makan ubi celembu. Tapi di luar karena tadi ya mungkin bepergian itu juga positif share experience ya sama anak sehingga saat pergi makan di luar itu terasa rileks ya, terasa nyaman. Cobain eksplorasi. Kira-kira kalau ubi celembu anak suka nggak? Main banyakin di eksplorasi. Jadi nggak apa-apa misalnya anak masih suka ya tadi ya coklat, roti gitu. Kita detox sebagian aja tapi sambil kita eksplorasi juga. Sajiin di rumah. Konsisten sajiin misalnya tadi ya ubi celembu, sajiin sesimpel ya kacang digoreng ya teman-teman. Tapi kalau misalnya lebih sehat lagi disangrai terus kemudian di blender dikasih gula itu salah satu cemilan di rumah saya ya. Gitu. Itu juga anak-anak suka. Jadi coklatnya diganti itu dulu, diganti kacangnya. Atau misalnya kalau coklat ini diganti sama kurma yang dicoklatin. Jadi ada yang kita detox, ada yang kita eksplorasi, oke, sambil kita briefing anaknya, sambil terus kita komporin. Tonton, kalau nggak salah saya banyak lihat ya di YouTube itu salah satu channelnya adalah apa ya, saya lupa. Kosa, salah satu channel yang bagus ya teman-teman di mana di situ kita banyak belajar ya tentang apa sih dampaknya makan mie instan, apa sih dampaknya kalau tubuh kita kebanyakan UPF-nya. Nonton sama anak, cari hujan tanda tanya bukannya, oh saya lupa. Nanti nanti saya share lagi ya teman-teman di story-nya parenting berdua.
Nah, dari situ anak-anak kalau udah terpengaruh efeknya, Kak, nih lihat nih, yang sering makan UPF nih kayak gini. Waktu itu saya lihat sama anak saya itu tentang di Instagram ya ada jadi anak sama ibu lagi nonton bagaimana proses pembuatan nugget dari yang semua sampai bulu-bulunya ayamnya itu langsung dimasukin gitu langsung digiling. Wah, ini seperti ini, Nak, contohnya. Dengan kita komporin hal-hal yang bikin anak takut ya tentang UPF itu juga akan membuat anak untuk belajar mengganti ke hal yang lebih baik. Dan tadi ya berproses. Kita sampaikan banyak terima kasih. Makasih ya Kak udah nyobain nih makanan sehatnya. Makasih ya Kak, Umi seneng banget. Masya Allah, semoga Allah kuatkan kita bisa terus nyoba makanan yang sehat. Sambil dikomporin lagi sama kita, Bu. Jangan lupa sambil dikomporin sama kita kalau lagi makan. Wah, Umi, kalau abis makan sayur, ini ngerasanya Umi sehat banget. Gitu ya, teman-teman. Bu Delvi, bagaimana sikap kita ketika anak tiba-tiba kepingin es krim? Misalnya, apakah langsung kita larang? Jadi, anak-anak ini bisa kita lakukan tiga hal, Bu Delvi. Kalau misalnya anak lagi pengen sesuatu yang dia pengen banget. Yang pertama, kita benar-benar tahan. Ya, karena kita lihat nih, ini kita mau ngajarin anak kita agar eh, bisa mendetoks si es krim. Misalnya kita mau ngajarin, nggak bisa ya Kak, kita nggak bisa beli es krim gitu. Kalau misalnya kita lihat juga kondisinya, anak kita udah terlalu sering nih makan es krim selama seminggu, ya udah berarti ini harusnya bilang nggak boleh. Atau pilihan yang lain, kasih pilihan. Kak, seminggu ini udah banyak makan es krim, makan yang lain aja ya, pilih yang lain aja ya, itu ada yang jual Jasuke, gimana kalau itu? Gitu, misalnya seperti itu. Jadi silahkan tentukan. Bu Aisyah, di ikan-ikan kecil seperti teratai nasi tinggi kalsiumnya. Oh iya betul Bu Aisyah. Bu Senita, teh daun kelornya yang kering atau daun yang masih segar? Baik kering atau daun yang masih segar juga sama Bu, bagus. Bu Eliza, Alhamdulillah anakku suka sekali makan buah, Masya Allah. Tapi kadang seperti terlalu banyak buah yang dimakan dalam sehari, Masya Allah ya. Apakah ada batasannya ya teh makan makanan beratnya jadi nggak terlalu banyak? Iya betul betul Bu. Yang perlu kita perhatikan untuk porsinya ya. Jadi kan porsinya sekarang udah berubah ya, bukan porsinya empat sehat lima sempurna lagi. Porsi karbohidratnya jadi seperempat, porsi sayur dan juga porsi proteinnya itu sama ya teman-teman. Jadi mungkin untuk buahnya bisa dikurangi ya Bu, buahnya bisa dikurangi, perbanyak lagi proteinnya, apalagi anak-anak kecil. Kita usahakan proteinnya juga lebih banyak ya dari protein nabati maupun hewani, sehingga itu tidak apa ya, bisa menambah berat badannya terutama seperti itu. Bukan ridho saya teh, Masya Allah. Oh, iya. Oke, Bu Oktin, ada saran nggak Teh untuk yang tinggal serumah dengan orang tua dan beda preferensi makan sehat yang diajarkan ke anak usia di bawah 5 tahun. Jadi kadang debat dengan orang tua sehingga ya habis waktu untuk merayu anak makan. Iya, Masya Allah, ini pertanyaannya agak susah ya teman-teman kalau untuk ke orang tua bagaimana. Yang bisa kita lakukan kalau ke orang tua ya, kalau ke orang tua adalah yang pertama, mereka sudah punya pendapatnya sendiri gitu ya tentang makanan sehat ini. Yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita sampaikan aja
Apalagi kalau misalnya memang sudah ada datanya gitu. Kita lihat data dari anak kita. Nek, ini kelihatan misalnya ya anak kita ini udah suka banget makan UPF. Udah sangat suka banget makan ciki-cikian, makan cilok. Makanya nih udah mulai batuk-batuk, misalnya seperti itu ya, teman-teman. Kita sampaikan data, fakta, terus kalau misalnya mendebat lagi, jangan dibalas gitu. Jangan dibalas karena apa? Kalau misalnya kita balas terus ya, itu nggak akan selesai. Yang pertama nggak akan selesai masalahnya, lalu malah membuat mereka orang tua akhirnya nggak percaya dengan kita lagi. Gitu ya, agak susah untuk mendengarkan kita lagi. Karena orang tua itu memang ya di usia lansia pengennya mereka itu didengarkan, pengennya mereka itu dianggap benar gitu. Jadi memang untuk banyak pilihannya harus kita sendiri yang ambil alih. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan ya kita langsung udah siapin makanannya, makanan sehatnya. Salah satunya gitu ya. Kita siapin makanan sehat anaknya gitu. Dan untuk masalah bahas-bahas teorinya ya udahin aja. Yang kedua adalah buat kesepakatan. Kalau misalnya anak usia 5 tahun nih ya, udah bisa kita buat kesepakatan kan ya. Kasih tahu, kita banyakin kasih tahu nih efek, manfaatnya dari makanan sehat. Umi maaf ya nggak ngizinin kalau misalnya di rumahnya kakek nenek kamu makan seperti ini. Kayak atau kita kasih batasan boleh makan ciki, makan ini di rumah nenek tapi di rumah kita enggak ya. Tapi hanya ini aja. Yang lebih baik adalah memang kita bekelin. Jadi terjaga ya, jangan hanya kasih uang mentahnya aja gitu ke anak. Kita sendiri yang memang harus bikin kesepakatan sama si anaknya. Apalagi ini anaknya sudah 5 tahun gitu. Ataupun ya udah kita sampaikan aturannya sama sama mertua ya, dengan orang tua. Nek, kakek, si ade ini bolehnya ini makanannya. Kita bawain sendiri makanannya. Ini makanannya. Soalnya kalau makan yang kayak gitu tuh batuk jadinya gampang sakit misalnya gitu ya. Jadi kita sendiri yang sudah menjaga, kita sendiri yang sudah punya em, apa ya solusinya kalau menghadapi dengan orang tua. Karena agak susah ya untuk win-win solutionnya. Win-win solutionnya adalah di fase di mana kita terima pendapatnya gitu. Itu sudah win-win solution. Kita menerima, kita nggak ambil hati pendapatnya itu apa, gitu ya. Karena seringkali yang membuat kita makin tinggi marahnya, eskalasinya makin sebel, itu karena kita ambil perasaan pendapat-pendapatnya orang tua. Padahal sesimpel kita ambil tindakan sendiri, ya udah kita siapin makanannya sendiri, oke, kita batasin gitu ya jadwal ke rumah kakek neneknya, itu sambil terus kita bonding sama kakek neneknya. Karena teman-teman yang diinginkan oleh mertua, oleh orang tua adalah anak-anak yang ngebonding gitu ya sama mereka. Jadi sesimpel kita ngikutin apa kata orang tua sambil kita ngebonding juga dan kita ambil sendiri tindakannya itu mudah-mudahan bisa sampai kata di win-win solution. Gitu, teman-teman. Mohon maaf ya, ini sudah 21.15. Insya Allah untuk pola makan sehat ini memang jadi salah satu materi di kelas kemas gitu. Jadi teman-teman kemas yang belum sempat bertanya, boleh silahkan sampaikan lagi pertanyaannya di grup. Dan bagi teman-teman yang mau ikut kelas kemas, insya Allah ini kelasnya versi lengkap karena membahas semua
masalah tentang adab akhlak, emosi dengan teman-teman, nggak usah bayar lagi bulan berikutnya. Ya, ini materinya bisa diakses terus-menerus seperti itu bersama suami. Mudah-mudahan jadi ladang kita bisa lebih cekatan lagi, lebih terampil dalam mendidik anak. Mohon maaf saya tidak bisa memfasilitasi untuk bisa membahas semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Besok hari Senin nih, Ibu-ibu. Mudah-mudahan apa-apa yang bisa disampaikan di sini sama-sama ya kita bisa berubah sedikit demi sedikit seperti itu menyiapkan makanan yang sehat untuk keluarga dan juga sama-sama mudah-mudahan bisa merubah juga ya untuk tetangga dan juga komunitas. Seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tutup dengan kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Masya Allah di sini ketemu lagi Bu Delvi ya. Sudah lama ya Bu. Salam kenal ya Bu Karisma, Bu Dina, Bu Senita, Bu Eliza, Bu Oktin, Masya Allah. Bu Haning, salam kenal ini baru Bu Syahda, salam kenal Masya Allah. Hydrokoko ya betul Bu Haning, Hydrokoko.